Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Muhammad Faris. Saya Rapi Pasya Pradana. Sini kami akan menjelaskan materi statistika tentang ukuran penyebaran data tunggal. 1. Jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan bisa disimbolkan dengan huruf R. Rumus umum dari jangkauan. R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangan, R adalah jangkauan atau range, X min ya ini nilai atau data terkecil, dan X maksimum ya ini nilai atau data terbesar. Contoh kasus soal, tentukan jangkauan dari data-data di bawah ini. 2, 3, 5, 9, 4, 1, 10, 8, 13, 12, dan 3. Jawab. X max sama dengan 13 dan X min sama dengan 1. Jadi jangkauan atau R-nya sama dengan X max dikurangi X min, yakni 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 12. 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai atau menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti hal varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui beberapa jauh nilai data penyimpangan dari rata-ratanya. Rumus umum untuk simpangan rata-rata bisa dilihat sebagai berikut. Untuk keterangannya yakni N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I, dan X bar adalah rata-rata. Contoh soal untuk simpangan rata-rata. Diketahui data 3, 2, 5, 9, 4, 7, 10, 2. Tentukan simpangan rata-ratanya. Jawab. X bar sama dengan 3 plus 2 plus 5 plus 9 plus 4 plus 5 plus 10 plus 2 dibagi dengan banyaknya data yakni 8. Jadi sama dengan 40 dibagi 8 hasilnya 5. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1/8 dikali nilai mutlak dari 3 dikurangi 5 ditambah nilai mutlak dari 2 min 5 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurang 5 ditambah nilai mutlak 9 min 5 tambah nilai mutlak 4 min 5 dan seterusnya sehingga dihasilkan 1/8 dikali 18 sama dengan 9/4. Jadi bisa disimpulkan bahwa simpangan rata-ratanya adalah 9/4. 3. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku definisi merupakan ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai-nilai rata-rata data tersebut. Rumus umum untuk simpangan baku. Bisa dilihat untuk rumus umumnya seperti tersebut. Untuk keterangannya, S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai data ke I, X bar sama dengan rata-rata, dan N sama dengan jumlah data. Contoh kasus untuk simpangan baku. Diketahui dari 40 siswa SMA Negeri 9 Bogor, diperoleh nilai yang mewakili adalah 6, 5, 7, 2, dan 10. Tentukan simpangan bakunya. Jawab. Pertama-tama tentukan dulu X barnya. Ini 6 plus 5 plus 7 plus 2 plus 10 dibagi banyaknya data yakni 5. Sama dengan 30 dibagi 5 yakni sama dengan 6. Lalu lengkapi tabel seperti di bawah. Jadi nilai X-nya dikurangi dengan X barnya sehingga dihasilkan nilai-nilai tersebut. Misalnya X-nya 2 dikurangi 6 jadi sama dengan min 4. Lalu di tabel selanjutnya tinggal XI min X barnya dikuadratkan. Jadi misalnya pada baris pertama min 4 kuadrat sama dengan 16 dan pada baris kedua min 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu selanjutnya tinggal menentukan simpangan bakunya. Dengan memasukkan ke rumus yang tadi maka diperoleh jadi simpangan bakunya adalah akar 34 dibagi 5 dikurangi 1 sama dengan akar 17/2 atau kurang lebih 2,91. 4. Ragam atau variasi. Rata-rata
dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Rumus umum untuk ragam atau variasi, yakni ragam sama dengan S kuadrat dengan S sama dengan simpangan baku. Contoh kasus untuk ragam atau variasi. Dari 40 siswa SMA Negeri 9 Bogor diperoleh nilai yang mewakili adalah 6, 5, 7, 2, dan 10. Tentukan ragamnya. Jadi ini seperti soal yang sebelumnya, lanjutan dari soal sebelumnya. Ketika kita sudah menemukan simpangan bakunya yakni 2,91, maka simpangan baku tersebut tinggal dikuadratkan. Jadi 2,91 kuadrat menghasilkan ragamnya yakni sekitar 8,47. 5. Koefisien keragaman. Definisinya, gambaran tentang beberapa jauh keragaman yang terdapat di dalam suatu populasi pada suatu percobaan. Rumus umum untuk koefisien keragaman atau bisa disimbolkan dengan KK, yakni KK sama dengan S per X bar. Keterangan S sama dengan simpangan baku, KK sama dengan koefisien keragaman, dan X bar sama dengan nilai rata-rata data. Untuk contoh kasus ragam atau variasi, yakni sama kita melanjutkan soal yang tadi sampai kita menentukan simpangan bakunya. Jika simpangan baku sudah ditemukan dan X bar juga, maka kita bisa memasukkan ke rumus koefisien keragaman, yakni KK sama dengan S per X bar. Jadi sama dengan simpangan baku dibagi X bar 2,91 dibagi 6, hasilnya sama dengan 0,49. 6. Ukuran penyebaran data pada nilai kuartil. Definisi. Dari data bisa ditentukan nilai kuartilnya, baik Q1, Q2, maupun Q3. Dari nilai-nilai tersebut juga berlaku ukuran penyebaran data, yakni jangkauan antar kuartil atau JK dan simpangan kuartil atau SK. Rumus umum untuk jangkauan kuartil yakni Q3 dikurangin Q1 dan simpangan kuartil yakni setengah kali jangkauan kuartil atau setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Dari nilai penyebaran pada data kuartil dikenal juga istilah langkah. Langkah dirumuskan sebagai L atau langkah sama dengan 3/2 dikali jangkauan kuartil sama dengan 3/2 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. 7. Pencilan atau outer. Definisi. Semua data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Rumus umum. Pagar dalam atau bisa disimbolkan dengan PD adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah kuartil pertama. Rumusnya adalah PD sama dengan kuartil 1 dikurangi L. Pagar luar atau PL adalah nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga. Untuk rumusnya yakni PL atau pagar luar sama dengan kuartil 3 plus L. Contoh kasus untuk pencilan atau outer. Dari 20 siswa SMA Negeri 9 Bogor diperoleh nilai ujian sebagai berikut. Bisa dilihat untuk nilai-nilainya seperti yang tercantum. Lalu, jika ada data pencilan, tentukan datum tersebut. Jawab. Pertama-tama kita urutkan data tersebut dulu dari yang nilainya paling kecil sampai yang nilainya paling besar. Lalu kita tentukan jumlah datanya atau N-nya. Di sana terdapat sekitar 20 data, jadi N-nya sama dengan 20. Selanjutnya kita tentukan kuartil datanya, jangkauan antar kuartil, langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat seperti yang tertera di layar. Setelah kita menemukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, kita bisa melanjutkan untuk mencari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil seperti yang tadi sudah dibahas, yakni dengan mengurangi kuartil 3 dikurangi kuartil 1.
Kuartil 3-nya sama dengan 77 dan kuartil 1-nya sama dengan 64. Jadi 77 dikurang 64 sama dengan 13. Untuk L-nya sama dengan 3/2 dikali jangkauan kuartil atau JK sama dengan 3/2 kali 13 sekitar 19,5. Pagar dalam sama dengan kuartil 1 dikurangi L sama dengan 64 kurang 19,5 sama dengan 44,5. Untuk pagar luarnya rumusnya Q3 plus L sama dengan 77 ditambah 19,5 sama dengan 96,5. Jadi bisa disimpulkan ada dua pencilan dalam data ini, yaitu 44 dan 97. Karena datum 44 nilainya kurang dari PD dan datum 97 nilainya lebih besar dari PL. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.